Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwah fillah rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai nikmat, nikmatul iman, nikmat iman wa nikmatul Islam, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, dan tak lupa juga nikmat yang lain yang kita rasakan, tetapi kadang-kadang karena banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kenikmatan. Kita baru sadar manakala kenikmatan itu dicabut oleh Allah atau kenikmatan itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang besar adalah ketika kita digerakkan hatinya untuk tunduk taat beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah ketika kita taklim, digerakkan hati kita untuk taklim, untuk belajar, thalabul ilmi, menambah ilmu. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau di masa di mana banyak orang yang lalai dengan sunnah-sunnahnya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu, sehingga nikmat-nikmat yang diberikan itu akan ditambahkan oleh Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Iwa fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan coba untuk mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab Takrib. Nah, panggilan akrabnya adalah kitab Takrib, sementara untuk nama lengkapnya sebenarnya adalah Matnul Ghayati wa Takrib. Nah, kitab ini dikarang oleh Abu Suja. Beliau hidup antara tahun 433 Hijriah sampai 593 Hijriah. Kitab yang sudah akrab bagi kaum muslimin Indonesia karena memang kitab ini banyak dikaji di berbagai pesantren yang ada di Indonesia. Beliau adalah seorang menteri dan hakim di Isfahan. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfaihani Asy-Syafi'i. Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfaihani Asy-Syafi'i. Nah, dari nama ini kita bisa memahami bahwa beliau adalah berasal dari kota Al-Asfihani, dan kemudian di dalam metodologi fikih beliau menggunakan mazhab dari Imam Asy-Syafi'i. Saudaraku yang dirahmati Allah, kitab ini di dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah banyak sekali diterjemahkan. Di antaranya diterjemahkan oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas, kemudian juga Kiai Haji Basori Al-Awi dan Muhammad Anwar dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga di dalam bahasa Jawa ini, di dalam bahasa Jawa itu pernah disyarah sekaligus diterjemahkan secara perkata. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa istilahnya adalah gandul, makna gandul gitu ya. Kemudian ada keterangan bagian bawah dengan menggunakan tulisan huruf pegon dengan judul Fathun Nakib fi Tarjumati
Qoribil Mujib oleh Kiai Haji Hamam Nasiruddin. Banyak sekali sebenarnya syarah-syarah dari kitab ini, karena memang kitab yang sangat populer. Nah, di samping itu ada juga yang memberikan penjelasan berupa dalil-dalil. Jadi syarahnya ada yang fokus pada perkata, ada juga yang menjelaskan dalil-dalilnya. Seperti karya Dr. Mustafa Dibulbiho. Nah, beliau seorang ulama dari Mesir, ya, memberikan penjelasan tentang dalil-dalil yang dipakai di dalam kitab Matan Takrib ini. Nah, ini kitab yang dijadikan sandaran di dalam membahas fikih yang sangat lengkap sekali, mulai dari bab toharoh sampai bab-bab yang lain. Misalnya kita lihat di dalam daftar isinya, itu mulai dari kitab toharoh, macam-macam pembagian air, kemudian tentunya bab sholat, sampai kitab zakat, kitab puasa. Kalau dalam istilah kita, kitab zakat artinya bab tentang zakat. Kitab puasa artinya adalah bab tentang puasa. Dari hal-hal yang sifatnya itu ibadah individu sampai pada ibadah yang sifatnya itu kemasyarakatan. Nah, di sini ada tentang misalnya tentang persekutuan, jaminan, kemudian perdamaian dan macam-macam. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum muamalah. Jadi karena memang latar belakang dari kitab ini adalah permintaan dari teman Abu Suja untuk menuliskan kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang lengkap tetapi sangat ringkas. Nah, nanti kita bisa membaca penjelasan beliau ini dalam muqaddimahnya. Kitab yang sangat lengkap sekali. Nah, ada hal yang menarik yang sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan pelajaran ini. Jadi kalau yang namanya matan ini adalah kitab yang ringkas, kalimatnya padat, ringkas, tetapi berbobot. Nah, ini menjadi pelajaran bagi anak-anak agar mudah dipahami dan mudah dihafalkan. Jadi sebelum diajarkan tentang fikih dengan berbagai dalilnya, anak-anak ini diajarkan bagaimana fikih yang ringkas tetapi mencakup semua permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Sehingga ini bisa membentuk pemahaman bahwa Islam itu memang agama yang lengkap. Agama yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Tidak hanya tentang masalah bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara pribadi, tetapi bagaimana tatanan di dalam pergaulan, tatanan di dalam bisnis ini bisa terwujud. Bisa tertanam betul di dalam anak-anak, di dalam pikiran anak-anak itu. Ini keunggulan ulama-ulama terdahulu bagaimana membangun pemikiran bahwa Islam itu memang agama yang lengkap. Nah, mulai dari hal yang kecil, dari pemahaman fikih bahwa Islam mengatur berbagai macam aturan-aturan yang sangat lengkap sekali, meskipun belum detail tentang penggunaan dalil-dalilnya. Jadi memang di dalam belajar fikih perlu pentahapan yang jelas, mulai dari fikih yang sederhana, bagaimana caranya melakukan sesuatu sesuai dengan hukum fikih. Kemudian tahapan yang selanjutnya bagaimana paham fikih, kemudian disertai dalil-dalilnya sampai nanti pada tahapan
mempelajari fikih dengan berbagai macam dalilnya dan perbedaan para ulama di dalam mengistimbatkan hukum atau memahami berbagai macam fikih atau kita kenal dengan istilah fikih ikhtilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, penguasa seluruh alam. Wassallallahu, dan sholawat Allah, rahmat Allah semoga tetap terlimpahkan ala Sayyidina, atas junjungan kita Muhammad an-Nabi, Nabi wa alihi, dan keluarganya at-tahirin yang suci-suci, wa sahabatihi, dan sahabat-sahabatnya ajma'in semuanya. Qala, berkata Al-Qadhi Abu Suja, Al-Qadhi Abu Suja, Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Jadi nama Abu Suja yang sebenarnya adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Abu Suja adalah nama kunyah. Sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala. Sa'alani meminta kepadaku ba'dul asdiqai, sebagian dari saudara-saudaraku, hafidhahumullah, semoga Allah menjaga mereka, an a'mala, supaya aku membuat muhtasor. Yang namanya muhtasor itu adalah tulisan yang sedikit kalimatnya tetapi banyak pengertiannya, ringkas dan padat. Fil fikhi, di dalam bab fikih, ala mazhabil imami asy-Syafi'i, dengan menggunakan metode atau mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih wa ridwanihi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Jadi teman-teman Abu Suja ini meminta Abu Suja untuk menuliskan sebuah kitab fikih atas mazhab Imam Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisar, fikih yang ringkas, sejauh apa yang seringkas-ringkasnya, bahasanya seringkas-ringkasnya. Jadi al-ikhtisar itu menempuh cara yang lebih dekat untuk sampai kepada tujuan. Kemudian kalimat wa nihayatil ijaz, maknanya adalah hampir sama dengan pengertian ikhtisar tadi. Jadi yang namanya fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz itu ringkesnya adalah kalimat yang pendek tetapi padat. Kenapa? Liyaqruba 'alal muta'alim darsuhu. Liyaqruba 'alal muta'alim, untuk memudahkan bagi para pelajar itu, darsuhu, untuk mempelajarinya. Wa yashulu, dan memudahkan, 'alal mubtadi, untuk pemula, pelajar pemula, hifdzuhu, untuk dihafalnya. Jadi matan takrib ini juga ditargetkan untuk dihafalkan. Wa an uksiro, dan supaya diperbanyak, fihi, di dalam kitab fikih itu, itu minat taksimat, dari pembagian babnya, artinya meliputi berbagai macam bagian bab.
wa hasril hisol, dan juga batasan masalah-masalahnya. Al-hisol itu bentuk jamak dari kata khoslah, yang maksudnya adalah masalah-masalah fikih yang dibutuhkan. Jadi karakter dari matan fikih itu, matan takrib ini adalah ringkas, padat, tetapi banyak bab-bab yang dijelaskan. Kemudian memudahkan untuk dipelajari dan juga untuk dihafalkan oleh para pelajar. Demikian untuk mukadimah atau pembukaan dari kitab Fikih Abu Suja ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.